Oke, baik teman-teman semua, sudah 5 menit lewat kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat malam teman-teman trader dimanapun Anda sedang berada. Kita berjumpa di era digital, ya, di era kita lakukan seminar semuanya serba online. Dan kami dari tim inspektor sendiri berharap semuanya selalu sehat-sehat, ya, lalu ya dijauhkanlah dari pandemi ini dan cepat-cepatlah kita uh, menghasilkan profit dari rumah, ya, terutama di trading di Spectre itu sendiri. Nah, malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi kita, ya, karena apa sangat spesial? Karena kita kehadiran tamu, kehadiran pembicara, ya, kehadiran seorang tokoh, ya, bahkan beliau ini adalah orang yang membawa Spectre ke Indonesia. Beliaulah affiliate 001, beliaulah yang tahu sejarahnya Spectre dari awal sampai sekarang. Perkembangannya sangat pesat sekali. Beliau lebih dulu kenal Spectre sebelum Spectre itu launch bahkan, ya. Semuanya akan di mute, ya. Jadi nanti jika ingin bertanya, ya, di sesi pertanyaan nanti kita akan buka mute-nya atau bisa raise hand, ya, raise hand. Jadi tidak dibuka mute-nya, nanti akan raise hand saja, ya. Kalau ingin bertanya bisa di grup chat, bisa raise hand. Itu aja sih dari kita. Terima kasih pada teman-teman. Kita langsung saja ke Mas Onggo. Waktu dan tempat, Mas. Saya persilahkan, Mas. Oke. Bisa share screen? Ya. Oke, good. Udah muncul ya? Sudah. Oke, halo teman-teman sekalian, rekan-rekan trader. Jadi sebenarnya saya sudah lama vakum dan kebetulan karena ada masalah dengan kesehatan. Lalu beberapa waktu terakhir sempat ngobrol, kemudian diajak untuk comeback dan setelah mendengar beberapa cerita, kemudian masukan, akhirnya saya tergerak untuk kembali meramaikan Spectre di Indonesia. Ya, jadi sudah sejak pertama kali Spectre didirikan itu pada saat itu masih mereka lagi launch ICO. Memang saya pada saat itu termasuk satu-satunya yang membawa Spectre ke Indonesia. Jadi mulai dari investor waktu itu. Oke, saya akan mulai. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk berbagi buat rekan-rekan, teman-teman, para trader semuanya tentang kenapa kita kok memilih Spectre, kenapa harus Spectre, apa istimewanya, lalu kenapa disebut Spectre ini first brokerless trading platform. Kalau nggak ada brokernya, lalu brokernya itu siapa gitu, lari kemana dana kita. Nah itu yang akan saya bahas pada kesempatan malam hari ini. Lalu saya juga akan memberikan faktor-faktor tambahan apa lagi yang membuat seseorang itu bisa memutuskan untuk bertrading dalam sebuah platform trading. Oke, kita akan mulai. Jadi kalau kita bicara tentang memilih sebuah platform trading, pasti berawal dari rasa trauma atau mungkin banyak dari cerita-cerita rekan-rekan trader yang sudah lebih dulu melakukan trading di berbagai broker di mana mereka menemui berbagai macam kecurangan, ya. Contohnya mungkin ada yang mengalami mungkin teman-teman di sini pernah mengalami withdrawal-nya terganggu. Ya, jadi mungkin waktu withdraw harusnya kita profit sekian dolar, waktu di withdraw nggak dibayar gitu ya. Atau mungkin dibayar separuh, atau mungkin dibayar berapa persen, ya. Atau mungkin pada saat kita trading lalu mengalami profit, tahu-tahu perusahaannya menghilang tanpa jejak, gitu ya. Nah, beberapa hal itu saya pernah ngalami semua. Ya, jadi
ada lagi faktor kecurangan yang lain, mungkin pada saat kita transaksi, wah luar biasa, platformnya bagus, kenceng, ya, cepat eksekusinya, sampai nggak kelihatan, sepersekian-sekian detik sudah eksekusi, ya. Begitu cepatnya hingga pada saat kita profit, itu eksekusi kita hilang. Karena begitu cepatnya jadi hilang. Nah itu hilang beneran atau dihilangkan, ya itu nggak ada yang tahu. Ya, tapi kalau kita lihat nanti dari prinsip kerjanya kita bisa berasumsi sendiri. Dan berbagai macam kecurangan-kecurangan lain yang berpotensi terjadi. Nah, kita akan coba lihat sebenarnya mekanismenya seperti apa dan kenapa potensi kecurangan itu bisa terjadi. Nah, kalau teman-teman ketahui, pada saat kita trading ada yang disebut dengan brokerage, ya, broker. Di mana broker itu adalah penyedia liquidity, ya. Jadi dia sebagai liquidity provider. Nah, ada beberapa yang berkata, oh kita bukan LP. Ya, kita cuma perantara, kita cuma white label, fine. Tapi kalau kita bicara broker, biasanya dia adalah liquidity provider. Dia penyedia likuiditas. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi pada saat trader itu melakukan transaksi, ya, melewati trading platform, apabila si trader itu, ini saya bicara dalam konteks smart option ya atau binary option. Pada saat trader itu mengalami kerugian, ya, maka stake-nya semua akan masuk ke liquidity provider yang dimiliki oleh broker itu sendiri. Sedangkan apabila si trader ini mengalami profit, maka ya sesuai dengan payout rasionya, maka dana itu akan kembali ke trader. Trader mengalami keuntungan. Nah, dari mekanisme ini kita bisa lihat ya, apabila trader mengalami kerugian, maka broker sebagai liquidity provider mengalami keuntungan. Seandainya trader mengalami keuntungan, profit, maka liquidity provider atau broker ini akan mengalami kerugian. Nah, di sini titik awalnya. Kenapa potensi konflik kepentingan yang membuat kecurangan itu bisa sangat tinggi? Karena si broker sendiri sebagai penyedia likuiditas itu punya kepentingan untuk profit, untuk memperoleh keuntungan. Kalau enggak perusahaannya enggak bisa berjalan. Nah, disinilah akarnya. Sehingga ada konflik kepentingan. Dia akan berusaha menjaga supaya liquidity provider ini terus untung. Karena kalau nggak untung, broker itu nggak dapat keuntungan alias bankrupt. Ya, sebenarnya skema ini sederhana, tapi disinilah kuncinya, di mana potensi kecurangan itu bisa terjadi. Ya, ini yang umum. Ya, jadi teman-teman harus tahu bahwa ini yang umum. Ya, yang namanya trading pasti ada liquidity provider. Kalau enggak, dananya dari mana? Ya, selalu ada liquidity provider. Tapi justru liquidity provider inilah yang membuat terjadinya konflik kepentingan, gitu ya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana dengan Spectre yang disebut tanpa broker, ya, sehingga bisa menghindari potensi kecurangan? Bagaimana mungkin tanpa broker? Nah, konsepnya seperti ini. Jadi kalau rekan-rekan tahu, teman-teman tahu, hari-hari ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu lagi booming-boomingnya teknologi blockchain. Ya, saya nggak bicara soal ICO-nya karena beberapa banyak yang scam gitu ya, ICO abal-abal. Tapi saya bicara tentang teknologi blockchain ya dengan smart kontraknya yang istimewa. Ya, salah satunya punya Ethereum. Jadi Spectre itu posisinya di sini, sedangkan liquidity provider atau yang di Spectre disebut liquidity pool itu menggunakan smart contract. Itu posisinya di sini. Ya. Nah, kita tidak bahas tentang mekanisme trading dulu. Saya akan bicara tentang dari mana ini awalnya liquidity provider. Jadi liquidity pool-nya Spectre ini berawal dari dana yang dimiliki oleh pemegang token. Jadi Spectre mempunyai token yang namanya XXDT, yaitu dividend token. Jadi pada saat awal itu para investor membeli token XXDT, lalu dana itu akan terkumpul di liquidity pool.
Ya, dan semuanya ini dikunci oleh smart contract. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Jadi disinilah ada dana likuiditas. Pertanyaan siapa yang memiliki? Pemilik dana di liquidity pool adalah pemegang token. Ini seperti orang pemegang saham, shareholder. Ya, jadi rekan-rekan kalau mau tahu token ini ada di mana, banyak. Anda bisa cek di Fog Delta masih ada. Jadi cari XXDT, ya. Spectre Dividend Token itu masih ada. Jadi awal dananya dari situ. Nah, lalu mekanismenya seperti apa? Mekanismenya seperti ini. Apabila trader melakukan transaksi, ya sama kalau trader itu profit, maka liquidity pool-nya berkurang. Apabila trader itu mengalami kerugian, liquidity pool bertambah. Akan tetapi bagaimana posisi Spectre? Spectre hanya memperoleh volume trading itu sekian persen. Jadi memperoleh fee. Jadi setiap kali transaksi yang dilakukan, jadi kalau Anda lagi trading gitu ya, sekali open posisi itu Spectre memperoleh 2% dari stake yang kita masukkan. Ya. Jadi perusahaan Spectre memperoleh 2% dari volume trading, sedangkan token holder juga memperoleh 2%. Ya, sama berupa dividen yang dibagikan, saya lupa, sudah lama enggak ngikuti, dulu token saya banyak. Jadi kalau nggak salah setiap minggu atau setiap hari, saya lupa. Itu bisa kita withdraw. Ya, jadi token holdernya ini memperoleh dividen rutin. Kalau nggak Setiap salah minggu dan setiap setiap minggu ya. bulan. Oke. Dan Spectre Management itu memperoleh 2% dari volume. Nah, bagaimana dengan di liquidity pool? Nah, token holder juga memperoleh dividen tahunan, annually dividend ya. Yang dibagikan tidak semua, tapi sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari liquidity pool itu baru diterima oleh token holder. Dan semuanya itu diatur oleh smart contract. Jadi tidak ada pihak yang bisa utak-atik. Sehingga pada saat transaksi ini terjadi, ya sudah nggak bisa di-cancel. Karena sudah diatur oleh smart contract. Ya, sedangkan kalau liquidity provider dimiliki oleh perorangan, oleh brokerage, itu bisa dihilangkan, bisa diganti, dan sebagainya. Kalau di sini nggak bisa. Ya, ini sudah dikunci oleh smart contract. Sehingga disinilah terjadi kenapa potensi kecurangan itu tidak ada. Karena Spectre Management tidak punya kepentingan. Mau liquidity pool-nya naik, turun, dia tidak punya kepentingan. Ya, kepentingan Spectre Management adalah meningkatkan volume trading. Bagaimana caranya agar trader itu semakin nyaman, trader itu semakin mengerti bagaimana trading, ya, bukan hanya sebagai apa istilahnya sekarang istilah pakainya gambler rasa trader gitu ya, sehingga usianya cuma sebentar, ya, sebentar muncul, sebentar hilang gitu ya, karena habis dananya. Nah, akibatnya volume nggak bisa gede. Jadi Spectre tidak punya kepentingan terhadap liquidity pool. Justru yang punya kepentingan adalah token holder. Tapi ya token holder tidak punya peran apapun di sini dalam mekanisme. Jadi kasarnya begini rekan-rekan. Kalau ada yang bilang, oh kalau saya trading, nanti kalau saya loss, berarti yang sana untung. Rugi dong saya. Ya kalau nggak mau rugi jadi token holder. Kan muter dananya nanti. Nah ke sini. Ya. Nah itu bedanya Spectre secara khusus dengan konsep liquidity provider yang ada secara umum. Ini yang membuat potensi terjadinya konflik kepentingan itu hampir tidak ada. Ya karena mekanismenya seperti ini. Ya. Jadi hanya dari volume transaksi, tidak ada urusan dengan naik turunnya liquidity pool. Ya, jadi ini yang teman-teman perlu pahami secara mendalam, ini perbedaan dasar. Dan good news-nya, ya, Spectre ini adalah yang pertama, dan saya belum mendengar sampai hari ini ada yang kedua. Ya. Jadi masih belum ada, satu-satunya ini. Oke, nah di sini yang membuat kita, sometimes kita gampang sekali menduga-duga. Oh ini kok, kok transaksinya kok lambat. Ini kok sepertinya terdelay dan sebagainya. Padahal masalah teknis itu sangat-sangat mungkin bisa terjadi. Ya, sangat-sangat mungkin bisa terjadi dalam trading platform. Ya, bisa karena koneksi, bisa karena ada sesuatu, mungkin ada bug-nya dan sebagainya. Itu sesuatu yang wajar. Yang paling penting kita harus tahu adalah mekanisme di dalamnya. Ya, sesuatu yang kelihatan baik di luar belum tentu baik di dalam. Maka teman-teman harus memahami
konsep di dalamnya. Uang kita larinya kemana, mekanismenya kemana, itu yang paling penting. Oke? Nah, itu perbedaan mendasar. Nah, sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul. Salah satunya adalah bagaimana Spectre bisa membuka pasar epic, ya, di mana saat weekend itu tetap ada market, padahal market tutup, gitu ya. Nah, perbedaan di sini, karena beberapa perusahaan broker lain itu juga menyajikan konsep yang sama. Nah, kita akan bahas bagaimana perbedaannya. Jadi Epic itu adalah sesuatu yang saat ini lagi banyak digandrungi. Itu diambil data history, ya. Diambil dari data history forex, ya, dari tahun-tahun yang lalu, ya, dan diberikan secara random. Sehingga perbedaannya apa dengan indeks-indeks yang lain? Perbedaannya adalah apabila didasarkan dari data historical forex, itu otomatis apabila kita analisa secara teknikal itu kena. Ya, karena data history itu diambil dari data real market, di mana data itu benar-benar dipengaruhi oleh psikologi market, ya, karena dasar dari teknikal itu adalah psikologi market dan itu bisa dianalisa. Ya, sedangkan banyak sekali indeks-indeks yang lain yang tidak jelas asal usulnya. Dengan kata lain, data yang diberikan adalah data yang dibuat, gitu. Ya, bukan data histori, tapi data yang dibuat atau direkayasa. Nah, itu bedanya. Sedangkan Epic adalah data historical. Ya, makanya mungkin kalau teman-teman mungkin pas ngalami trading Epic, ya, saya dengar-dengar ada yang mungkin pas holiday atau apa, atau mungkin ada gap atau apa. Ya, karena itu sesuatu bukan error, bukan error atau mungkin oh ini kok aneh ya, kok tahu-tahu nge-gap ya. Ya, karena dalam market real bisa terjadi seperti itu. Ya. Jadi itu Epic seperti itu. Nah, kemudian luar biasanya lagi di Spectre juga ada beberapa fitur-fitur lain, ya, yang bagi saya begini, karena saya sudah sejak dari awal Spectre masuk. Jadi kalau teman-teman lihat saya dulu sempat membuat satu YouTube channel, tapi belum sempat upload video banyak. Waktu itu ada tim saya Pak Yongki sempat review kemudian diupload. Itu kalau teman-teman mau tahu versi purbanya Spectre seperti itu masih ada. Ya, jadi videonya saya pertahankan. Jadi waktu itu benar-benar masih versi purba gitu ya. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat bahwa perbedaannya banyak banget. Jadi antara Spectre yang masih purba awal dengan sekarang itu perbedaannya banyak banget. Ya, dari sini kita harus bisa melihat bahwa dari waktu ke waktu saya menilai platform dari Spectre itu semakin banyak penambahan fitur, semakin banyak penyempurnaan. Jadi kalau di awal lambat, saat ini cepat eksekusinya. Kalau di awal mungkin instrumennya nggak banyak gitu ya, nggak ada Epic, sekarang ada Epic. Ditambah lagi berbagai macam fitur yang lain. Salah satunya adalah Traders Bay. Nah, dari sini kita harus melihat bahwa perubahannya itu makin ke arah yang baik. Ya. Tapi rekan-rekan teman-teman bisa lihat kalau yang sudah lama bermain di dunia smart option atau binary option, ada banyak perusahaan-perusahaan lain yang justru makin tahun makin rumit. Artinya begini, makin banyak pembatasan, makin banyak fitur yang dihilangkan, makin banyak kemudahan yang dihilangkan. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya itu berbalik. Ya, dari situ yang luar biasa dari Spectre. Oke, Traders Buy ini luar biasa. Jadi yang pertama kita bisa mendapatkan fitur payout itu hingga 400% dengan tantangan 3 kali win berturut. Ini keren sekali. Ya. Kemudian kita juga bisa total open posisi bersamaan itu hingga 2 kali batas. Ya. Kemudian juga ada jumbo size, jadi stake-nya bisa ditingkatkan 2 kali lipat. Kemudian juga tambahan payout hingga 5% pada forex. Ya. Jadi ini fitur-fitur tambahan yang dari waktu ke waktu itu justru tambah berkembang yang ada di Spectre. Dan ini berbanding terbalik dengan yang ada di tempat lain. Nah, itu yang membuat saya sangat merekomendasikan Spectre itu karena
makin hari makin baik, ya, makin hari makin menguntungkan buat para trader. Oke, ada hal terakhir yang saya mau bagikan, mungkin sekilas tidak berhubungan, tapi faktanya ini sangat berhubungan erat. Bagaimana para trader, baik itu yang sudah expert maupun pemula, itu memutuskan di mana saya bertrading. Ya, di mana saya menggunakan platform trading. Adalah mentor. Jadi banyak orang mengabaikan hal ini. Banyak orang itu melakukan trading bukan karena dia menilai platform tradingnya, bukan karena dia menilai perusahaannya, tapi dia menilai mentornya. Jadi mentornya ke kiri semua, mentornya ke kanan semua gitu. Ya. Jadi ikut-ikut. Pokoknya mentor ngomong ini bagus, ikut. Mentornya ngomong itu bagus, ikut. Tanpa kita melihat lebih dalam. Nah, berita buruknya adalah tidak semua mentor itu akan membawa kita menjadi seorang trader yang benar. Tapi justru malah banyak mentor-mentor yang muncul, ya, itu membuat kita jadi, ya itu tadi istilah kerennya. Saya senang sekali istilahnya. Gambler rasa trader. Gitu. Saya baru kenal istilah itu. Ya, oke, saya akan tunjukkan seperti apa mentor-mentor yang perlu kita waspadai dalam tanda petik ya. Yang pertama adalah backstabber. Dari namanya ngeri sekali. Ya, orang yang suka nusuk dari belakang, kejem. Ya. Jadi seperti apa backstabber? Backstabber itu seorang mentor yang ya mungkin keren gitu ya. Kelihatannya oke, tradingnya kelihatannya jago dan sebagainya. Nah, awal mula kita dituntun ya, kita diajarin begini kayak ini trading, open account, deposit, withdrawal. Oke gitu. Tapi sampai satu titik tanpa kita sadari ya, dari belakang dia tusuk kita. Kenapa bisa terjadi? Seperti ini. Saya kembali ke tadi konsep liquidity provider, di mana keuntungan yang diperoleh broker itu dari profit loss-nya si trader. Nah, mentor backstabber biasanya seorang affiliate dari perusahaan broker. Dia merefer trader, ya Anda diajak untuk daftar di sini ya, buka demo account gratis. Kalau mau trading di sini, register di sini, buka akun di sini. Dikasih link referral, ya, kemudian masuk ke referralnya dia refer ke broker itu. Oke? Nah, of course, sebagai affiliate, dia akan mendapatkan bonus dong, dapat keuntungan. Kalau enggak kan enggak mungkin gitu ya. Nah, dari mana bonus dia terima? Dari mana fee-nya dia terima? Teman-teman bisa teliti. Ya. Cek di broker itu, kalau teman-teman mau jadi affiliate-nya, cek komisinya berupa apa. Biasanya istilahnya revenue share. Ya, bagi hasil. Maksudnya gimana? Kalau kita merefer para trader, ya misalkan ada 30 trader, omset dari trader itu setiap bulan, artinya omset apa? Dari keuntungan yang diperoleh oleh broker, itu akan dibagi. Artinya apa? Dalam satu bulan itu hasil trader, tradingnya total 30 dari affiliate itu berapa? Profit atau loss secara keseluruhan? Apabila profit $5.000, berarti brokernya rugi $5.000, nggak ada komisi. Tapi kalau misalkan tradernya rugi $5.000 keseluruhan, maka broker ini untung 5.000. Maka akan dibagikan revenue share, bagi hasil, sekian persen. Otomatis dia akan memperoleh keuntungan dari ruginya para trader. Oke? Nah, teman-teman bisa logika sendiri, bagaimana mungkin seorang mentor membawa kita mendapatkan profit konsisten, sedangkan kalau kita profit konsisten, si mentor itu garing konsisten ya. Jadi nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita loss konsisten, baru mentor itu dapat profit konsisten ya. Nah, ini kita bisa logika sendiri. Ini salah satunya tipe backstabber ya. Kemudian yang kedua storyteller ya. Jadi storyteller ini adalah tipe mentor yang sukanya itu memamerkan
apa yang dia punya, yang katanya dia peroleh dari hasil trading. Dia suka cerita, oh saya dapat mobil ini, saya beli Mercy tipe ini, itu dari trading semua. Oh saya beli ini dari trading, oh ini saya beli ini. Jadi isinya cuman cerita, tanpa fakta yang jelas, di mana sumber penghasilannya sebenarnya. Apakah betul dari trading ataukah enggak gitu ya. Jadi isinya cuman cerita, tapi nggak pernah membagikan ilmu tradingnya, ya, nggak pernah mengajarkan betul-betul bagaimana caranya trading. Ya, isinya cuma cerita. Nah, banyak orang terjebak dengan ceritanya. Suka mendengarkan ceritanya lalu ngiler gitu ya. Lalu kepingin gitu. Wah, asik ya bisa seperti itu. Aku mau dong kayak kamu gitu. Nah, kita harus berpikir dengan jernih. Tujuan kita mencari mentor adalah untuk belajar. Yang kita cari adalah ilmunya, bukan ceritanya. Nah, setelah kita mendapat ilmunya, kita harus coba ya. Kita harus coba, kita harus melakukan penelitian ya. Kita harus coba diteliti, diamati, dipelajari. Setelah itu kalau benar-benar kita sudah menguasai dan ternyata secara statistik sudah kita pelajari, oh betul ini bisa profitable. Baru kita coba dan kita mendapatkan income, kita mendapatkan keuntungan secara konsisten. Nah, itu tujuan kita memperoleh mentor. Ya. Tapi kalau kita hanya diceritain, kita nggak dapat apa-apa, tujuan kita miss gitu loh. Kalaupun memang betul, itu kan cuma ceritanya dia. Yang kaya kan dia mentornya, bukan kita. Tujuan kita kan bukan mau dapat kekayaannya dia, dikasih kekayaannya, kan enggak. Ilmunya. Maka harusnya yang diceritakan adalah ilmunya, bukan bukan apa yang dia dapat gitu. Karena yang kita butuhkan ilmunya gitu. Nah, itu tipe storyteller. Nah, banyak orang terjebak dalam ini, lalu akhirnya itu dibawa ke kiri ikut, dibawa ke kanan ikut. Ya, lama-lama ya nggak jadi apa-apa. Akhirnya jadi itu, gambler rasa trader. Jadi teman-teman harus tahu betul bagaimana kita belajar menjadi seorang trader adalah mencari ilmunya. Ya, bukan soal ceritanya, tapi ilmunya. Dan ilmu itu benar atau salahnya tidak bisa dibuktikan dari apa yang didapat oleh orang lain. Apalagi cuma cerita gitu, tanpa fakta dari mana datangnya uang itu. Yang betul adalah dari kita sendiri. Kita sendiri yang mencoba mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit. Nah, itu baru yang paling utama. Ya, itu baru ada gunanya. Karena tujuan kita adalah kita yang memperoleh profit, bukan mentornya kan gitu. Oke, itu tipe kedua, menarik sekali. Kemudian saya melihat ada tipe ketiga, ini keren. Ya, ini keren sekali dan ya saya nggak tahu apa teman-teman ngerti tentang ini atau mungkin pernah berkhayal atau berpikir jangan-jangan jangan-jangan seperti itu. Yang tipe ketiga adalah aktor. Ya, ini tipe aktor. Jadi sorry keempat ini ya. Jadi ini tipe aktor. Bagaimana tipe aktor bekerja? Jadi tipe aktor ini keren sekali. Dia seorang sosok mentor, ya, yang kelihatan sangat ahli, ya, sangat ahli. Saking ahlinya itu sampai kayak apa ya? Sampai bisa melihat masa depan, keren. Dia kalau trading sangat confident. Jadi contoh misalkan ya, ada satu kejadian saya tidak sebut nama. Jadi dia melakukan pelatihan, lalu dia melihat spot harga. Dia berkata ke yang dilatih ya, yang di training. Anda lihat ini, ya, GPP. Oke ya, lihat ya harganya segini. Kita ambil posisi buy, catat angkanya. Sebentar lagi masih naik, sekian poin. Ditungguin bener naik. Beneran naik. Nggak lama dia lihat lagi. Oke, sekarang lihat ini. Ya, lihat gold nih. Oke, posisi sekarang turun dia. Turun beneran. Wih, gila, sakti. Ya. Jadi hebat banget. Ternyata aktor. Bagaimana bisa aktor? Jadi spot harga yang dia tunjukkan, spot harga yang diputer, itu adalah spot harga recording dari hari yang sebelumnya. Nah, karena itu dalam kondisi training, dalam ruangan tertutup ya kebetulan nggak online, offline, dia putar besar-besar gitu, dia pasang besar-besar, ya orang-orang nggak ada yang tahu kalau itu recording dari yang lalu. Ya.
Jadi semua kalau aktor, yang namanya aktor ya, teman-teman tahu kalau aktor itu semuanya disetting. Ya, semuanya pakai efek. Ya, contoh misalkan ditembak gitu ya. Wah, dia bisa tembak, dadanya kena duar gitu, berdarah-darah. Itu palsu. Itu rekayasa semua gitu. Kelihatannya keren memang tapi palsu gitu. Nah, sama tipe aktor juga begitu. Dia bisa bikin live trading ya. Kemudian akunnya itu real. Tapi real yang demo. Jadi tulisannya real. Tapi kita nggak ada yang tahu. Bisa saja dia bekerja sama dengan brokerage-nya, ya, yang tipe tadi itu, kemudian diisi dulu dananya, tapi nggak bisa di WD. Itu bisa aja, sangat gampang. Atau mau yang lebih keren lagi, ya, apa yang ditampilkan tulisannya demo, itu kalau diganti real, susahnya di mana? Nggak susah, tinggal di setting dari IT-nya di internal sana bisa. Oke, bahkan di luar pun juga bisa. Ya contoh ya, kalau teman-teman ada yang kebetulan programmer atau jago coding atau kalau enggak diskusi lah sama teman-teman yang programmer. Bisa enggak ya ambil aja data susah-susah ambil dari MetaTrader. Data forex 1 bulan atau 1 tahun lah. Download aja. Habis download ya, lalu buat aplikasi yang tampilannya seperti platform trading perusahaan X misalnya. Lalu data itu diupload di situ, dimainkan di situ, tampil chartnya. Nah terus bikin training, didemoin. Sakti, udah hafal dia. Oh ini bakal naik ke sini, ini bakal turun ke sini. Udah tahu. Itu sangat gampang. Coba teman-teman cek, tanya sama teman-teman programmer. Itu bukan sesuatu yang sulit. Sesuatu yang gampang banget untuk merekayasa tampilan. Ya. Dan mereka suka sekali ngomong, ini lo real, jangan percaya sama yang demo. Wait, yang kita cari apa? Ilmunya. Kalau kita dapat ilmunya, kemudian kita analisa, kita teliti, kita coba, itu baru sah, itu baru benar. Artinya apa? Semua orang bisa jadi aktor, semua orang bisa ngomong benar, orang lain yang salah. Yang paling betul adalah kalau teman-teman sendiri yang membuktikan, bagus gak tekniknya. Kalau bagus ternyata dicoba, teman-teman bisa ngerti, hasilnya bagus, ya udah dipakai, yang dapat profit ya teman-teman sendiri. Nah itu yang betul. Ya karena tujuan kita adalah belajar, menjadi trader, bukan nonton action gitu kan. Nah salah satu cirinya biasa saldonya bombastis. Saya itu selama pengalaman ya, kalau orang trading itu jarang sekali yang nyimpen duitnya itu di saldonya broker. Orang kalau trader beneran itu nyimpen dananya di bank, bukan di saldonya broker. Ya, jadi kalaupun dia mainnya gede, ya dia taruh secukupnya. Ya. Jadi bukan misalkan saldonya ada 100.000 dolar, misalkan, ya, atau 200 juta dolar, tapi tradingnya $1. Nah, itu demonya Spectre kalau nggak salah ya. Jadi nggak seperti itu. Kalau sekali dia entry $1, dia deposit $100 masuk akal. Kalau dia entry-nya ya itu misalkan taruhlah $50, ya, sekali entry $50. Ya. Mungkin dia taruh dana $1.000, $2.000, itu masih masuk akal. Kalau dia masuknya $50, tapi depositonya yang ngendon di saldo itu 100.000, itu saya jarang jumpai. Konyol, dananya disimpan di situ. Ya, biasanya orang nggak berani. Terus kalau kurang, Pak, kalau kurang kan tinggal diinjekkan cepat. Apalagi di Spectre cepat. Ya, kalau mau deposit cepat banget, nggak pakai lama gitu. Jadi jarang sekali trader beneran yang melakukan seperti itu. Itu salah satu cirinya. Kemudian buat teman-teman yang sudah biasa trading, yang sudah expert, coba deh, kalau lagi trading itu rasanya gimana? Ada apa ya? Grogi-grogi dikit, tegang-tegang dikit kan gitu. Tapi kalau aktor beda, wih super confident, confidentnya luar biasa. Ya trading itu kayak cuma asal klik kayak orang lagi main demo account. Itu salah satu cirinya. Ya, ya
Jadi semua itu disetting dengan berbagai macam kemasan, dengan berbagai macam cara gitu ya. Semuanya disetting. Nah, itulah aktor ya. Nah, tipe seperti ini juga bahaya. Jadi kadang-kala kita terjebak, kita melihat gitu kok bombastis. Nah, sudah kita dibawa ke kiri ikut, ke kanan ikut ya, kita diajari model kayak apapun juga ikut tanpa kita meneliti lebih dulu ya. Nah, itu salah satu tipe mentor. Oke, ini yang terakhir. Oh, berarti tadi yang ketiga, ini yang keempat. Yang keempat itu adalah garantor. Ini juga teman-teman mesti hati-hati. Ya, tipe garantor itu mentor yang selalu gini. Biasanya ya, jualan pelatihan, ya, jualan training atau jualan bot mungkin ya, jualan robot. Atau dia jualan gini. Yuk, konsorsium, kumpulin duit, ya. Nggak ada yang kumpul tapi dia tulis ada nama sudah 20, ini masuk 5 juta, 10 juta. Padahal itu nama siapa nggak tahu. Pokoknya dia tulis saja. Supaya orang lihat gitu, tertarik ikut konsorsium. Nanti dia yang tradingin. Nah, bahasanya selalu gini, pasti profit, pasti konsisten, dan pasti kaya. Bahasanya selalu pasti. Dia garansi. Nanti giliran sudah loss, giliran kita diajarin, ikut trainingnya dia bilang garansi, pasti. Begitu ternyata gagal, ya apakah dia mau tanggung jawab, apa dia mau garansi? Enggak, ngilang biasanya dia. Dia timbul dan tenggelam. Ya, habis bikin robot bilang pasti, semua orang ikut dia ngilang. Ya, dia ngilang, dicari nggak ketemu. Ya, sehingga pada saat robotnya itu fail, semuanya ngalami kerugian, dia udah nggak ada. Nanti kalau situasi reda muncul lagi gitu ya. Kata-katanya selalu pasti, pasti dan pasti. Padahal di dunia ini kalau kita bisnis, apa sih yang pasti? Nggak ada yang pasti. Yang pasti itu cuma ketidakpastian, apalagi dalam dunia trading. Ya, yang pasti adalah ketidakpastian. Dalam dunia trading, profit loss itu sesuatu yang biasa, itu paket, nggak ada kata pasti. Nah, bagaimana mungkin seseorang bisa berkata pasti? Trader sehebat apapun, pasti sometimes dia profit, sometimes dia juga loss. Nggak ada yang kata pasti profit terus, itu nggak ada. Ya, yang ada pasti profit terus, ya mungkin dalam minggu ini atau bulan ini, nanti bulan depan udah tenggelam. Gitu. Nah itu yang kita mesti hati-hati. Karena kata-kata pasti itu membuat kita yakin, begitu kita yakin, nah sudah, kita dibawa ke kiri, ke kanan, kanan. Padahal, kembali lagi, saya tekankan, yang kita butuhkan adalah ilmunya. Ya, yang kita butuhkan adalah ilmunya. Jadi kalau kita cari mentor, cari ilmunya. Ya, dan ilmu itu untuk diri kita yang jadi trader, profit loss itu kita, bukan urusan mereka. Gitu. Dan ini berpengaruh membawa kita ke sana dan ke sini. Karena apa? Karena biasanya kalau sudah ketemu mentor, ya, biasanya mentornya ke kiri semua ikut ke kiri, ke kanan ikut ke kanan. Nah, bagaimana kalau mentornya ikut ke broker yang nakal? Ya, bagaimana mentornya juga walaupun dia bukan seperti dia tipenya garantor atau dia tipenya aktor, tapi dia juga backstepper karena dapat revenue share. Ya kan babak belur gitu. Nah, jadi kenapa saya bahas itu? Karena ini menentukan bagaimana kita memilih platform trading yang bagus itu juga ditentukan oleh mentor. Itu sebabnya jangan sampai kita terjebak dengan mentor yang salah. Oke, jadi itu tadi beberapa yang saya bisa bagikan ya tentang kenapa kita harus menggunakan platform trading Spectre karena dari dalamnya mekanismenya semua saya sudah tunjukkan ya teman-teman bisa menilai sendiri dan sampai saat ini Spectre baru satu-satunya. Oke, itu sekian dari saya. Nah, setelah ini silakan kalau ada yang mau bertanya ya, saya usahakan bisa menjawab. Terima Ya, kasih. sama-sama Mas Anggul, terima kasih banyak. Oke, kita buka sesi pertanyaannya. Jadi teman-teman semua boleh bertanya dengan raise hand. Jadi ada tombol raise hand di situ.
Ada nggak tombolnya ya? Apa nggak tahu ininya? Oke, ya Mas Dans ya. Oke, saya unmute ya. Silakan Mas Dans. Dans. Saya sudah unmute, boleh di-unmute-kan sendiri ya. Halo. Oke, ya silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, terima kasih atas ininya tadi, luar biasa sekali. Sampai saya akhirnya melihat diri saya yang sebenarnya ini. Iya, bisa menilai diri akhirnya kan seperti itu. Jadi termasuk yang gambler rasa trader, Om. Iya, itu yang saya rasakan. Oh iya, Om, ada yang ingin saya tanyakan. Ya. Tadi kan sempat vakum ya? Iya. Itu kenapa, Om, waktu itu bisa vakum gitu, yang menyebabkan vakum? Vakum itu karena gini. Jadi saya ini kalau sudah trading, jadi kita gini ya, kita belajar trading, itu kalau kita benar-benar mau jadi trader, kita harus mengikuti market. Jadi kita harus benar-benar konsisten untuk mengikuti pergerakan market. Nah, saya kalau sudah trading, sudah terlanjur excited, sudah terlanjur mengikuti market, itu seringkali susah tidur, jadi terus begadang gitu. Nah, setiap kali begadang itu tahan berapa bulan ambruk, tahan berapa bulan ambruk gitu ya. Jadi lebih ke kesehatan lah. Akhirnya ya keluarga ngelarang apa segala, akhirnya kita ya sudahlah berhenti. Udah enakan trading lagi, kejadian lagi, berhenti lagi. Ya, jadi walaupun profit tapi kalau badannya hancur kan juga percuma gitu. Nah, akhirnya berhenti muncul. Nah, baru terakhir ini awal tahun mulai recovery, tahu-tahu dikontak lagi sama teman-teman ini. Jadi itu sebabnya vakum. Siap. Berarti ada masa lebih cenderung ke kesehatan ya, bukan karena mungkin bukan. Enggak. Oh, seperti itu. Terus ya. Tadi Om ada apa namanya, trader itu biasanya nyimpan uangnya di bank ya, bukan di saldo ya. Iya, dia pasti taruh itu secukupnya. Itu sudah jadi kebiasaan. Kenapa ya? Karena masa yang lalu-lalu kita, kebetulan saya kan trading ini bukan cuma di smart option. Jadi saya pernah di ya macam-macam di forex CFD pernah, saham ya lokal juga, terus kemudian sampai ke kripto macam-macam. Nah, jadi orang-orang pasti ya lalu-lalu kan banyak ya kalau ada banyak broker curang gitu. Itu sebabnya kita nggak berani taruh dana terlalu banyak. Secukupnya, kita mau trading berapa, kita taruh berapa. Kurang kita injek. Profit kita withdraw gitu. Oh, seperti itu. Ya, itu wajar. Oh, siap. Bukan soal apa, takut, enggak. Tapi ya kita mau trade berapa. Kalau gede ya nggak apa-apa, kita taruh gede. Tapi secukupnya gitu. Nah, kan ada yang aneh. Kalau depositnya itu ditaruh misalkan $100.000, tapi tradingnya cuma $50, kan nyeleneh gitu kayaknya. Logika aja ya, saya taruh di bank kan dapat bunga, Mas. Gitu loh. Nah, itu agak nyeleneh gitu loh. Nah, itu patut kita untuk was-was gitu loh. Ini ada apa ini gitu. Oh, seperti itu. Bagaimana misalnya punya sistem seperti ini, Om? Kita deposit misalnya nih $50. Dan mungkin dalam waktu seminggu kita bisa naikkan ya anggaplah sampai berapa 100 mungkin. Apa seperti itu lebih aman ditarik atau bagaimana? Ya kalau nilainya masih di kisaran ratusan dolar sih masih oke lah ya. Tapi kan kalau yang tadi saya maksud ada tipe-tipe aktor itu agak bombastis Mas gitu. Oh, siap. Dananya sampai $100.000 gitu kan agak nyeleneh. Sedangkan stake-nya kan cuma berapa bisa masuk. Ada limitnya kan. Beda kalau sekali entry boleh $1.000 gitu lain. Ya, itu pun masih terlalu kecil gitu ya. Kalau taruhnya 100.000 sekali masuk $2.000 gitu masih masuk akal lah. Sekali entry $5.000 masih masuk akal lah gitu. Siap. Kecuali kalau dia pemain forex CFD. Itu pun juga enggak. Kalau nanti ke floating ya dia injek. Nggak mungkin ditungguin segitu banyak dananya. Itu pun juga
berapa sekali entry, berapa lot. Gitu. Ya, kalau kecil-kecil itu kayaknya aneh gitu. Nah itu yang perlu ya ada tanda bahaya lah. Siap, siap. Gitu. Ini Om yang terakhir Om. Ya. Ada satu yang terakhir ini. Ya. Saya ini kan pernah mengalami margin call seperti Ya. itu kan. Uh-uh. Terus sempat saya ini kapok lah ya istilahnya seperti itu. Oh ya waktu itu di binary option. Kemudian saya masuk ke Spectre seperti itu. Nah di sini ternyata kan ketemu sama mentor-mentornya nih dengan luwes, dengan istilahnya memberikan pelajaran yang free lah seperti itu, yang sebelumnya saya nggak dapat seperti itu. Nah, tapi hati saya ini masih ada was-was juga, istilahnya masih ada rasa trauma juga ya, mungkin seperti ya margin call down, mentalnya down lah seperti itu. Dan makanya saya bilang tadi, saya rasanya ini kok seperti gambler rasa trader, itu saya memang mengakui. Iya, itu gimana Om, kita tuh bisa mengarahkan mindset kita ke mana ya, ke sebenarnya kayak gini loh gitu loh. Iya, iya. Ya kita harus berubah aja cara kerjanya. Jadi kalau biasanya kan dulu dikit-dikit tanpa pengetahuan kita trading. Jadi trading itu gini, trading yang benar itu adalah belajar. Dan belajar itu ya nggak ada hentinya, karena yang kita cari kan peluang, Mas. Peluang itu selalu ada. Jadi kalau kita berhenti mencari, kita akan berhenti ketemu peluang. Jadi pada saat kita belajar, kita menganalisa, kita nguji, itu kita sedang mencari peluang. Begitu kita ketemu, wah ini kalau saya pakai indikator ini, ya saya kombinasi dengan ini, saya bikin sistem trading ini. Saya bermain di time frame sekian, ya di instrumen ini di jam sekian. Itu prosentase profit loss-nya bagus. Kemudian kalau saya kombinasi dengan money management ini, saya uji coba nih tiap hari secara konsisten selama 1 bulan. Ini hasilnya bagus, kemungkinan terburuk ini. Nah, kita ketemu peluang. Nah, pada saat itu kita eksekusi. Gitu loh. Nah, pada saat sistem yang kita buat itu fail, gagal, kita berhenti, kita belajar lagi, kita cari lagi. Nah, itulah trading. Nggak ada kata pasti, makanya saya bilang tidak ada kata pasti. Yang ada kita sedang mencari peluang demi peluang. Ketemu sikat, fail berhenti, cari lagi, gitu. Bukan dihajar. Pokoknya ini pasti sistemnya udah fail, dihajar terus. Akhirnya juga habis. Seminggu bagus, waktunya berhenti, kita nggak berhenti, hajar terus. Habis, setelah itu trauma. Dan selesai, nggak ada edukasi, sehingga nggak ada peluang lagi. Nah, beberapa mentor itu cirinya sebenarnya mereka cuma ngajarin satu sistem trading. Nah, itu bukan mentor, Mas. Kalau mentor itu dia ngerti bagaimana sistem itu dibuat, bagaimana munculnya sistem. Harusnya setiap dari trader ini bahkan bisa menemukan sendiri peluang-peluangnya. Misalkan saya ngajar orang trading, saya ajarin semua basicnya, saya ajarin semua bagaimana itu sistem bisa terjadi. Nah nanti setiap orang ini bisa beda-beda. Ya, setiap orang bisa beda-beda. Hari ini si A ini menemukan sesuatu. Oh, ini dikombinasi ini hasilnya bagus. Dia cek selama sekian lama, hasilnya bagus. Kemudian dia eksekusi profit. Bertahan 2 bulan. Kemudian si B lain lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini peluang. Nah, peluang itu kita cari terus. Nah, kalau kita modelnya seperti itu, nggak ada habisnya trading. Tapi kalau kita modelnya belajar, oh ini satu jurus. Ya, misalkan jurus memindahkan mangkok atau apa. Sudah itu dipelajari terus, dihajar terus. Sudah gagal sistem itu karena market kan berubah terus ya. Karakteristik berubah. Kita udah fail, dihajar terus sampai habis. Harusnya kita profit tuh di awal tuh. Cuman sistem ini cuman bertahan 2 bulan, kita udah profit. Tapi karena kita cuman taunya itu dihajar terus, apalagi kena yang tipe garantor. Pasti profit sudahlah, pasti dihajar terus akhirnya habis. Jadi untung yang tadi sudah didapat, profitnya habis gitu. Setelah itu jadi trauma. Karena kita sudah merasa bahwa ya sudah cuman seperti ini trading, selesai. Padahal nggak seperti itu. Gitu loh. Jadi itu aja yang mesti dirubah, Mas. Siap. Luar biasa, Om. Terima kasih. Terima kasih banyak, Om. Ya. Kebetulan ini pas lagi
Giat, saya live dulu. Terima kasih banyak ilmunya. Oke, Mudah, thank you. ya mudah tambah sehat, lancar Ya, rezekinya. thank you. Siap-siap. Izin dulu, terima kasih. Ya, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tadi ada Adi ya, cuman saya bacain ada pertanyaan yang masuk ini apa Mas Onggo. Oke. Mau nanya kalau Traders Bay itu fiturnya tidak bisa diaktifkan pada demo account ya katanya. Oh iya, Traders Bay itu untuk real account. Ya, real account ya benar. Mm-hmm. Oke, yang dimaksud payout terutama kelebihan Spectre katanya. Kiwi Haryono. Yang dimaksud payout. Ya, payout. Payout ratio. Ya. Oke, jadi payout ratio itu jadi kalau kita masuk posisi, entry posisi, itu kita lihat payout ratio. Seandainya kita ngalami loss, prediksi kita salah, kita akan kehilangan stake kita secara penuh 100%. Tapi apabila kita profit, nah kita mendapatkan keuntungan sesuai dengan payout-nya. Jadi misalkan 90%, ya kita dapat 90%-nya. Misalkan stake kita 10, ya kita terimanya $9. Nah, kelebihannya dari Spectre sebenarnya seperti ini. Payout ratio itu bisa berubah-berubah dari setiap platform trading menawarkan berubah-berubah. Tapi yang paling penting kita jangan sebagai trader jangan terpaku hanya di payout ratio, kecuali payout rasionya lagi drop di bawah 50%. Itu dengan kata lain memang ada di jam-jam tertentu itu memang rules tradingnya seperti itu. Ya, memang diturunkan tujuannya ya karena sangat gampang untuk diprediksi gitu. Dan itu nggak masalah karena itu memang rules gitu ya. Nah, apa istimewanya dari Spectre selain Traders Bay? Itu adalah gini, kalau dari pengamatan saya dari waktu ke waktu, payout-nya di Spectre ini makin naik gitu. Jadi kalau awal muncul dulu yang sejarahnya ya, jadi Spectre Purba itu payout-nya rendah gitu. Ya wajar karena masih baru, karena masih banyak kekurangan di sistem dan sebagainya lambat. Tapi makin cepat platform itu makin sempurna itu payout-nya pasti akan naik, di Spectre naik gitu. Tapi kalau kita amati, saya nggak sebut merek ya, mungkin teman-teman bisa selidiki sendirilah. Sejak pertama kali rame-ramenya dulu, kalau nggak salah tahun 2015 ya, kontrak smart option atau binary option ini banyak yang dulu payout-nya gede-gede. Ya sekarang bahkan di bawah Spectre gitu loh. Nah itu yang saya bilang grafiknya berbanding terbalik. Jadi kita nggak ada yang tahu, tapi yang pasti kita lihat histori saja. Ya, dari historinya itu semakin turun gitu ya. Dan jangan sekali lagi jangan terpaku kepada payout. Payout itu plus minus kok. Yang penting itu adalah bagaimana kita bisa menemukan peluang sehingga persentase profit loss kita bagus, manajemen risiko kita bagus sehingga kita mau di payout misalkan ya, payout 90%, mau payout 80% tetap profit. Tapi mau dikasih payout 100% kalau kita nggak ngerti trading, yaitu gambler rasa trader, ya tetap aja loss gitu loh. Ya itu cuman sesuatu yang untuk menarik aja gitu. Ya tapi secara histori itu udah kelihatan grafiknya gitu. Oke. Oke, Mas Onggo ada pertanyaan lagi nih, Mas Onggo. Ya. Saya kalau mau kenal sama Mas Onggo, saya kontaknya ada nggak katanya? Bisa. Terus, teman-teman bisa akses di spectreacademy.id. Ya, jadi itu saya ada satu website, nanti di situ bisa ketemu semua, ada YouTube channelnya. Apa namanya, Mas? Spectre Academy. Bisa disaukan nggak, Mas? Ini saya Spectre Academy ya, Academy. Hari ini saya share nih. Ini spectreacademy.id. Ini tampilannya seperti ini. Oh iya. Nah ini bisa diakses semua. Ya, jadi ini profilnya, tapi di sini teman-teman kalau mau belajar trading bisa di YouTube channel sama di Telegram, tinggal join, ini tinggal subscribe. Memang saya belum banyak upload ya, tapi secepatnya saya akan upload. Jadi mulai dari yang baru saya upload yang tutorial-tutorial aja, nanti habis itu
saya akan upload bagaimana kita bisa belajar trading mulai dari dasar ya. Mungkin teman-teman mulai belajar tentang mengenali chart dulu itu seperti apa, kemudian bagaimana harga itu terbentuk, apa itu support, resisten, apa itu tren, apa itu koreksi, ya. Dan dari dasar lah sampai kemudian nanti ke indikator dan sebagainya. Itu saya akan upload nanti secepatnya di sini, ya. Dan teman-teman bisa akses langsung juga di Telegram. Nanti saya akan kasih mungkin kalau ada e-book yang bagus, saya juga akan post ke sini. Dan saya usahakan sudah bisa tertranslate, gitu ya. Terus kalau mau akses, mungkin mau tanya-tanya, mau diskusi, nah ini ada button WhatsApp ini saya sendiri yang jawab nanti. Ya ini, jadi URL-nya specteracademy.id. Oke, itu ya Mas Onggo ya. Ya. Terus ada tanya lagi nih Mas Onggo, rekomendasi untuk trading di Spectre itu di currency atau epic ya? Di currency atau epic, sebenarnya lebih tepatnya peluang. Ya, seperti saya tadi ngomong, peluang. Kalau teman-teman sudah mengerti bagaimana cara menganalisa teknikal, nah itu tinggal pengamatan kita. Ini mau dipakai di mana? Ya, kalau kita bicara paling nyaman, paling bebas ya memang di epic. Karena jam berapapun kita mau trading itu kita bisa gitu ya. Dan payout-nya juga bagus, stabil, dan banyak fitur-fitur lain. Nah pertanyaannya bagaimana dengan analisanya? Tadi saya sudah bahas bahwa itu diambil dari data history forex gitu ya. Dari tahun-tahun yang lalu. Jadi secara teknikal itu bisa ditangkap. Ya. Secara teknikal tetap bedanya cuma begini. Kalau kita menganalisa teknikal dari spot real time, itu datanya kan bersambung tuh lama tuh bertahun-tahun gitu ya. Sedangkan kalau di Epic ini kan dipotong-potong dan diacak-acak. Sehingga data itu hanya valid untuk short term. Ya saya ulangi. Jadi data di Epic kalau teman-teman mau analisa itu hanya valid untuk short term. Ya. Nah, itu masalah enggak? Enggak. Kenapa? Karena kita bermain di kontrak smart option. Itu tidak perlu long term, semuanya short term. Beda kalau kita bermain di Forex CFD, kadang ada yang mainnya long term gitu ya. Nah, itu beda. Kalau di smart option kita mainnya kan short term. Ini kan prediction market kita main bahkan hitungan second gitu, hitungan detik kita udah keluar gitu. Jadi kita nggak perlu chart yang historicalnya itu sampai berapa tahun, nggak perlu. Bahkan chart itu kita nganalisa paling dalam time frame harian sudah cukup, udah lengkap banget itu harian. Jadi tetap bisa kita tangkap secara teknikal. Kira-kira itu. Siap. Ini ada pertanyaan lagi. Kenapa payout untuk forex di Spectre di time frame 1 menit kecil banget ya dibanding Epic katanya? Oke, karena gini. Kalau payout naik turun itu memang rules. Kita bicara ya fair-fairan ya. Jadi market forex itu kalau kita yang sudah ngerti, sudah biasa ngikuti, itu diaplikasikan di smart option itu gampang dibandingkan kita bermain di forex CFD ya. Itu lebih gampang diprediksi. Dan ada beberapa jam-jam tertentu, nggak 24 jam ya, jam-jam tertentu itu marketnya biasa kalau lagi flat ya, nggak ada data, nggak ada apa, itu sangat gampang diprediksi karena sideway, gitu loh. Nah itu sebabnya maka di platform trading biasanya dikeluarkan beberapa rules, tapi juga jangan sampai kaget. Kenapa di Spectre ada yang 10%? Ya, kadang-kala muncul 10%. Ya, di Spectre muncul 10%, biasanya di tempat lain nggak muncul 10%, tapi ditutup. Ya, jadi banyak di broker lain itu jam-jam tertentu ditutup. Padahal market buka 24 jam. Dia nggak ditutup. Ya, sama aja gitu ya. Nah, makanya dia bilang, nggak ada kita payout 10%. Iya, tapi ditutup. Dan seandainya situasi market berubah pun, ya, misalkan tahu-tahu sekarang ada kondisi tertentu karena pandemi, misalkan nih, tahu-tahu berubah di jam tertentu itu marketnya sangat steady gitu ya, bahkan gampang ditebak.
Nah itu akhirnya di beberapa broker lain itu pasti keluarkan policy baru, ditutup biasanya. Ya, dan itu sesuatu yang biasa. Dari sejak dulu, ya saya juga sering mengalami gitu hal-hal seperti itu sejak belum ada Spectre. Jadi mungkin nanti kapan kita bicara sendiri, tahu lah ada beberapa kejadian. Nah, itu sesuatu yang wajar. Oke. Saya coba Epic tadi mantap hasilnya main 10 detikan katanya. The Gookie Trader. Om Onggo boleh info-info channel YouTube-nya nggak katanya? Itu tadi bisa diakses dari Spectre Academy. Nanti diklik YouTube-nya udah masuk ke channel nanti. Oh iya. Epic 5.000 itu apa dan yang ditradingkan apa kata Widodo nih, Pak Widodo. Epic 5.000 itu mungkin bisa dijelasin, Mas. Ya, Epic 5.000. Ya, Epic 5.000 itu ada 5 pair mata uang ya di dalam satu hari, yang itu based on-nya adalah history data. Jadi data history yang ditayangkan ulang lah pada hari itu. Jadi bisa dibilang data dari Epic itu adalah data yang real, bukan dibuat-buat harganya, bukan dibuat-buat sistemnya. Itu data yang memang di-download lah ke dalam, ditampilkan, ditayangkan ulang di chat Epic itu sendiri gitu. Terus ada tambahan lagi, apa sama sistem afiliasi di Spectre dengan afiliasi di broker? Diulangi tolong. Apa sama sistem afiliasi di Spectre dengan afiliasi di broker? Saya sudah lama nggak ngamati secara umum ya, maksudnya kan broker banyak ya. Tapi kalau sekilas yang saya amati yang cukup rame di Indonesia itu rata-rata revenue share. Rata-rata masih revenue share. Yang sistemnya dari volume hanya Spectre gitu. Ya. Dulu sekali, mungkin tahun sekitar 2015, saya pernah ketemu ada satu yang sistemnya volume dari volume trading itu ya komisinya. Tapi saya coba deposit waktu itu nggak gede, cuma $100. Itu bagus banget brokernya. Jadi begitu bagusnya itu sampai langsung lenyap gitu, hilang. Uang saya hilang, brokernya juga hilang. Ya cuman itu sekali itu, tapi nggak pernah ketemu lagi sih. Rata-rata yang sekarang lagi ada di Indonesia ya, rata-rata yang cukup dikenal orang itu masih revenue share semua. Oke. Wah terlambat nih, saya lagi coba Epic, enakan Epic daripada Forex biasa nih teman-teman. Sabtu Minggu bisa main terus, ya benar. Di Spectre ada kena sliding nggak kayak di Binarong katanya. Ya. Sliding itu, maksudnya sliding seperti apa nih? Lama nggak ngikuti bahasa. Sliding itu loh Mas, apa jenenge, kalau harus misalnya durasinya 5 menit nih, udah jauh banget, tapi 1 menit terakhir bisa dibalikin harganya sama brokernya. Oke, gini. Jadi saya ngerti itu sering terjadi. Jadi harganya di detik-detik terakhir bisa goyang ke kanan ke kiri gitu. Nah, teman-teman gini, kalau saya lebih suka yang fair. Jadi artinya paling enak itu kalau kita trading rules-nya harus fair gitu ya. Jadi kalau di Spectre teman-teman lihat itu ada spread. Ya disembunyikan, agak blur gitu, ada spread-nya tapi muncul di platform. Nah, lebih baik kita transaksi ada spread-nya walaupun kecil gitu ya. Daripada nggak ada spread-nya tapi di sliding. Ya karena kalau sliding itu kan bentuk kecurangan. Kalau spread kan sudah jelas di depan. Itu pun juga nggak gede gitu loh. Ya kemarin saya lihat kalau di Epic berapa ya? 0,2 atau 0,3. Kecil sekali kok. Dan itu tidak terlalu signifikan gitu. Nah jadi dengan adanya spread, harusnya itu tidak ada sliding. Karena sudah ada spread kok ngapain di sliding?
gitu loh. Oke. Ya. Saya biasa main di XXX broker, saya nggak sebut sensor ya, tapi sejak pakai Spectre ini Epic-nya bikin saya ketagihan. Nah, tuh. Kenapa deposit dibatasi hanya $200 di tahun 1? Enggak sih sebenarnya Pak Widodo bisa lebih dari 200, bahkan bisa dibukakan deposit jika mau deposit lebih dari $5.000 itu bisa dibukakan. Spectre apa fiturnya sudah seperti itu dan ada pengembangan lagi ke depannya? Ya, akan ada pengembangan lagi. Ya, teman-teman kan minta mobile aplikasi Android itu sudah fix, sudah bagus. Terus apalagi ya, candle time ya mungkin ya, itu juga kita pertimbangkan untuk ditambahkan. Lalu payout forex ya, yang awalnya mungkin sekitar 50%, 75%, ya kan. Kita ada rencana mau kita stabilkan di 80-85%, gitu. Itu ada waiting list project-nya lah ya, ada plan-plannya ya. Terus pertanyaan lagi, saya korban binarong katanya, harusnya menang, nggak taunya bisa nambah 3 detik, hancur. Untungnya so far Spectre-nya saya main di Epic nggak muncul ya. Itulah bedanya ya. Ya itu lebih baik enak di depan, ada spread, ada di sliding gitu. Betul. Oke, ada lagi pertanyaan nih Mas. Gimana caranya supaya forex bisa dianalisa di MetaTrader dengan indikator yang nggak ada di Spectre? Jadi supaya bisa dianalisa di MetaTrader. Ya harus pakai 2 screen. Jadi satu screen kita menggunakan MetaTrader untuk menganalisa secara teknikal, itu pun hanya berlaku untuk di real time forex ya. Kalau di Epic nggak bisa pasti. Ya, kecuali saya agak lupa, sudah lama nggak develop. Mungkin kalau saya nggak lupa itu kalau teman-teman mau utak-atik mungkin spot harga dari Epic bisa diakses lewat API, lalu di-upload di MetaTrader 5, di MT5. Mungkin bisa. Ya, saya nggak pernah nyoba. Tapi seingat saya terakhir, waktu saya masih develop IE, itu sepertinya bisa untuk upload data sendiri. Ya, ada MT2 sih sebenarnya. Repot sih memang. Tapi bisa gitu. Oke. Jadi akhirnya datanya Epic tampil di MetaTrader terus dianalisa, tapi eksekusinya kembali lagi ke platformnya Spectre gitu. Jadi 2 screen. Oke, pertanyaan lagi nih. Jelasin tentang syariah di Spectre katanya. Oke, mungkin bisa Mas jelasin. Ya, syariah di Spectre itu yang dimaksud adalah Spectre itu tidak ambil keuntungan dari uang trader loss ya. Jadi semakin tradernya profit ya, maka volume Spectre semakin besar dan komisinya dari volume itu persenannya juga lebih besar. Nah, syariah yang dimaksud adalah itu. Nah, kalau broker lain, ya mereka tidak secara langsung bilang semakin tradernya loss, gue makin senang, nggak secara langsung gitu loh. Tapi sistem-sistemnya mempraktekkan seperti itu, gitu. Lalu untuk pemula belum tahu sama sekali tentang trading, baiknya harus belajar dari mana? Nah, banyak sebenarnya tempat belajar di Spectre ya. Teman-teman di sini mungkin berasal dari berbagai macam grup afiliasi kita ya. Mungkin saya kalau sebutin satu-satu sangat banyak sekali. Nah, teman-teman bisa hubungin siapa yang invite, siapa yang ajak bergabung. Jadi dipersilakan untuk belajar ke dia. Ya, di sisi lain banyak banget di YouTube, tadi juga di channel YouTube-nya Mas Ongo itu penuh banyak nanti dengan teknik-teknik trading. Jadi silakan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Spectre, mencari tahu bagaimana cara profit konsisten di Spectre, ya silakan dari berbagai macam sumber ya. Terus di Spectre udah ada platform MT4, MT5-nya belum ada, MT4, MT5-nya, tapi MT2 udah ada yang develop dan
sudah bisa munculkan chart di MetaTrader MT2. Terus expire-nya bisa mungkin bisa 3 menit kah atau 4 sekarang belum bisa, tapi segera bisa. Saya pernah coba buka 2 layar di Spectre, tapi tidak bisa. Apakah memang Spectre? Iya, tidak bisa buka 2 layar. Jadi hanya satu dalam platform itu aja. Mas, tolong infokan lagi web address-nya Pak Onggo. Nih, maaf, tolong infokan sekali lagi web address-nya Pak Onggo. Udah saya ketik di chat itu. Oh, sudah diketik ya. Teman-teman tinggal copy di situ. Oke ya, spectreacademy.id ya. Ya. Oke, buka 2 layar tapi 2 layar screen. Iya, maksudnya 2 layar screen dalam satu laptop ya atau dari PC ya. Wah, mantap, thank you Mas Onggo, saya newbie Mas. Ya, good. Oke, thank you. Pergerakan dari grafik pasar baik itu di forex binary ada perbedaan nggak Om? Dan pergerakan grafik itu apa ada yang kendalikan mungkin dari pihak broker atau sistem lain? Spot harga. Spot harga sama. Spot harga sama. Jadi teman-teman kalau mau trading yang real time, forex baik itu major maupun cross, compare aja, buka aja MetaTrader 2 layar ya. Cocokin harganya sama kok. Bahkan saya pernah dulu ngajarin beberapa teman-teman itu karena waktu itu masih Spectre platform purba ya. Masih yang purba gitu. Jadi ya masih banyak keterbatasan. Saya kesulitan, jadi saya ajarinnya nganalisa di MetaTrader, tapi eksekusinya di Spectre gitu. Jadi harganya sama. Oke. Trading di Epic 5000 perlu sewa VPN nggak ya bos? Kita ada Spectre.pm, jadi bukan .ai yang untuk Indonesia. .pm itu tanpa VPN ya. Saya baru sehari trading the real di Epic ya. Pakai yang .pm ya. Iya. Perlu belajar dari masternya, ya betul, karena waktu di XXSS kita bisa bagi 2 layar, bisa main di 2 screen. Oke ya. Satu lagi teman-teman ya, yang mungkin menjadi kelebihan dari Spectre ini ya, kita itu di Spectre itu ada perusahaan di Indonesia, ada perwakilan ya, kantor perwakilan namanya PT Spectre Global Indonesia. Teman-teman bisa lihat aja di websitenya, buka spectre.pm, nanti muncul di bawahnya itu alamat kantor kita. Ya, dan saya saat ini posisi sedang berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi teman-teman yang ingin lebih jauh atau kenal tentang Spectre, mau trading bareng atau melakukan event-event, kita bisa bantu support. Gitu. Itu salah satu kelebihannya dibandingkan broker-broker XXX yang lain, ya, yang kucing-kucingan lah ibaratkan ya, sama pemerintah. Kalau kita sudah ada perusahaan, jadi kita bisa backup lah secara perusahaan. Gitu. Kapan ini Mas ada trading bareng? Saya tertarik nih. Nah, kapan tuh Mas Onggo? Oke, jadi yang pertama karena terus terang ini kan saya baru aktif lagi. Jadi mungkin saya akan isi dulu di video di YouTube channel ya, supaya teman-teman bisa belajar semua. Terus nanti mungkin secara rutin, mungkin nanti berapa lama sekali, mungkin kita bisa buat question and answer seperti ini, mungkin sambil trading santai gitu. Itu mungkin bisa. Oke, saya juga mau info nih Mas. Jadi besok itu kita ada rencana webinar kedua di jam yang sama. Ya. Webinar besok itu cuma diwajibkan untuk teman-teman yang sudah deposit. Ya. Nah, sudah punya akun, siapapun akunnya terserah, tapi yang penting sudah deposit, nanti kita akan masukkan dalam satu grup. Deposit dari mana aja, exchanger kita ada banyak. Jadi exchanger lokal kita ada banyak. Teman-teman tinggal hubungin aja exchangernya, banyak yang 24 jam juga ya. Kalau misalnya nanti mau butuh arahan, misalnya ngubungin saya, nanti saya list semua exchanger, nah silahkan pilih sendiri nanti sampai gitu. Nah, besok kita akan bahas
mengenai analisa market chart ya yang menggerakkan harga, support and resistance dan trend line. Nah, itu minimal nanti besok kita akan membahas tentang itu. Nah, di waktu yang sama 19.30 juga. Jadi segera hubungin teman-teman di grup mana nih, masing-masing kan dari grup tersebut ya. Segera hubungin mentor admin grup itu ya, segera deposit dan segera daftarkan ke adminnya masing-masing. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik ini. Apa nih, Mas? Di webnya Mas Onggo itu semua file bisa diakses secara gratis. Apa tidak rugi? Karena ada loh yang harus bayar. Nah, ini pertanyaan bagus. Berarti tadi waktu saya bagikan materi itu benar-benar masuk, benar-benar memahami. Jadi mulai ada perasaan apa ya? Bertanya-tanya gitu. Dalam tanda petik mungkin curiga. Loh, apa nggak rugi tuh bagiin ilmu cuma-cuma? Terus nanti untungnya apa? Sedangkan yang lain kan pasti ada udang di balik siomay kan gitu. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi teman-teman wajar kalau istilahnya seorang mentor kan juga hari gini makan siang nggak ada yang gratis kan gitu. Jadi biasanya mereka pasti jual pelatihan atau apa-apa sederhana. Kalau teman-teman mau mensupport supaya saya bisa memberikan mentoring gratis terus-terusan gitu ya, ya disupport gitu. Jadi saya ada YouTube channel apa semua di-share supaya banyak orang yang juga, karena saya juga affiliate, dari situ saya juga kalau orang-orang register di bawah afiliasi saya, kemudian mereka trading, volumenya saya dapat fee, yaitu fair-fairan aja. Dari situ saya bisa dapat profit sehingga saya nggak perlu jual training. Ya, tapi kalau otomatis kalau itu menyita waktu terlalu banyak, misalkan harus trading bersama secara live gitu ya, terus diskusi ini saya punya sistem seperti ini, itu menyita waktu terlalu banyak. Nah itu pasti beda ya, karena kalau cuma edukasi saya share di video ya di YouTube, silakan mau akses mau belajar silakan gitu. Ya, saya nggak akan cas gitu, saya akan upload di situ bisa dipelajari ya, karena nggak ada ruginya buat saya kan, saya upload semua bisa belajar sama-sama. Nah supaya terus bisa upload terus makin hari makin detail ya, makin banyak, yaitu tolong disupport, itu aja. Iya. Tapi sudah nangkep nih. Iya. Bagus, jadi nggak gampang percaya sama mentor, itu betul. Trading Inspector kenapa berbasis blockchain? Nah, kenapa berbasis blockchain? Karena kalau blockchain itu bukan blockchain-nya, tapi lebih ke smart contract-nya. Yes. Jadi smart contract itu tidak bisa diutak-atik dan sifatnya terbuka. Jadi kalau transaksi itu sudah masuk, ya nggak bisa diapa-apain. Nggak ada yang bisa ganti. Tapi kalau LP yang konvensional masuk kan bisa dihilangkan. Itu kan tinggal ini profit terus ini hilang udah transaksinya. Gitu loh. Harusnya profit hilang gitu. Kalau smart contract nggak bisa. Jadi sudah dieksekusi, ya udah nggak bisa hilang. Gitu loh. Itu salah satu faktor yang paling gampang ya kita cara itu nggak bisa batal udah gitu. Makanya jangan kaget kalau yang konvensional itu seringkali transaksinya hilang. Kalau loss nggak hilang, gitu loh. Tapi kalau profit hilang, gitu. Ya. Atau mungkin waktu transaksi nggak masuk gitu. Ini benar kejadian, pernah kejadian. Jadi salah satu tim saya dulu ya di XXX juga gitu, XXX yang lain. Karena di Indonesia ada beberapa XXX gitu ya. Dan cukup jago dia, ada kompetisi itu dia peringkat 2 dunia. Nah satu ketika udah profit banyak, dia eksekusi nggak masuk, gitu, nggak masuk. Terus dia eksekusi lagi, nggak masuk lagi. Dia bingung, kenapa ini? Coba diklik beberapa kali sama dia. Klik, nggak masuk. Beberapa saat kemudian, tahu-tahu muncul di history tradingnya, masuk semua dan loss. Nah itu pernah kejadian. Nah itu bisa. Jadi di hold, dilihat kalau profit hilang, dianggap kesalahan teknis.
Kalau misalkan loss masuk gitu. Jadi data yang keluar masuk LP itu bisa ya suka-suka, mau dibatalin, mau diubah, mau diapain, bisa-bisa aja. Terus mungkin kalau execution price-nya dirubah juga bisa-bisa aja. Kita mau komplain dari mana, buktinya dari mana? Nggak ada. Tapi kalau smart contract nggak bisa. Sudah masuk execution price berapa, ya sudah nggak bisa batal, nggak bisa diganti, nggak bisa diutak-atik. Nah itu kelebihannya kalau pakai smart contract. Oke. Pak De Onggo, tolong diturunkan ilmunya agar profit konsisten. Oh, aduh. Iya, sama-sama belajar nanti. Ya, Yang penting di YouTube channel itu diikutin aja. Saya akan upload terus karena ini masih baru, jadi belum ada uploadnya, cuma tutorial. Itu aja sistem kebut semalam. Om Bro, bisa nggak saldo dolar diubah menjadi rupiah supaya gampang hitung nilai investasinya? Oh ya jelas lah. Ya, lewat exchanger, itu hubungi exchangernya. Nanti diajarkan cara withdraw, cara deposit. Ya, banyak banget exchanger kita di dalam platform itu. Daftar exchanger-nya dapat dilihat di mana? Oke, daftar dulu, nanti diklik local exchanger, lalu klik saldonya, nanti baru muncul tuh exchanger-exchanger-nya semua. Ya, itu banyak banget. Ada banyak banget lah, saya nggak usah sebutin, tapi bisa dilihat nanti di dalam platform. Platformnya ketikkan specter.pm ya. Yang dimaksud spread ini apa, Om? Nah, ini Mas Anggo. Oke, ntar saya balas ini dulu. Ada yang minta linknya lagi, itu udah di atas. Oh ya, Anggiat ini ya. Ntar. Jadi channel YouTube jadi pertama spread kali ya spreadnya. Oke, spread itu kalau teman-teman lihat itu perbedaan harga. Jadi kalau kita lihat nilai tukar rupiah atau apa di bank itu kan ada jual beli. Kalau kita transaksi forex kan pasti ada bid ask apa segala. Nah, kalau di Spectre ya itu misalkan kita execution price itu di harga misalkan sekian poin, misalkan sekian 56 gitu. Nah, kemudian ada spread misalkan 3 poin gitu. Jadi waktu kita ambil naik ya harusnya kita dapat harga misalkan di 63 gitu ya. Nah, itu ditambahin spread jadi 66 gitu loh. Kalau kita prediksi naik, jadi lebih atas harganya. Nah, itu spread. Nah, itu kalau sudah ditentukan, itu lebih enak. Jadi kita tahu kita eksekusi di sini, harga kita dapat lebih tinggi. Nanti kalau waktu closing price juga gitu, harganya misalkan penutupan di misalkan poin 55 gitu, ada selisihnya 3, itu poin kita prediksi naik gitu ya. Nah, itu jadinya lebih rendah 3 poin gitu. Daripada nggak ada hitungannya seperti itu, tahu-tahu di sliding itu tadi. Itu kan suka-suka. Iya. Oke. Di story trading ada kolom pembayaran perlindungan, itu maksudnya perlindungan apa katanya? Itu mungkin bisa dijawab. Nah ya, itu risk management ya. Jadi satu-satunya platform ya trading yang ada risk manajemennya cuma ada di Spectre. Jadi kalau fitur perlindungan itu kita aktifkan dari, saya lupa ya, dari 1% sampai 70%, ingat saya itu maksimal, maka kita itu akan memotong jumlah investasi yang kita tradingkan. Nah, jadi loss akan hanya kepakai nanti 30% aja, 70% dilindungin, dan profit juga nanti kita akan dapatkan 30% dari jumlah payout-nya. Nah, jadi benar-benar mengontrol risk manajemennya tadi, manajemen resikonya. Karena tadi kembali lagi, Spectre tidak buat keuntungan dari kerugian klien, kerugian trader. Nah, semakin trader profit justru semakin senang kita ini gitu. Itu ya. Jadi salut buat Mas Onggo, semoga ilmu gratisnya bermanfaat untuk kita semua. Oke. Thank you. Om, bisa dijelaskan lagi sistem kontrak di Spectre itu gimana dan hubungannya sama trader jika masa kontrak habis itu gimana katanya? Ini mungkin kontrak
expired time ya? Iya, Oke, kayaknya jadi expired time-nya. Oke, jadi kalau di Spectre yang posisi saat ini itu kalau kita trading kontraknya seperti ini. Jadi misalkan kita pilih 10 detik ya. Expired-nya 10 detik atau 30 detik. Nah, pada saat kita memprediksi market akan naik, kita ambil posisi naik gitu ya. Misalkan execution price kita waktu kita ambil posisi di harga misalkan sekian-sekian, poin sekian-sekian. Ya. Nah, selama 30 detik kemudian, harga itu ada di posisi mana? Kalau kita prediksi naik, harga itu ada di atas harga eksekusi kita, berarti kita prediksi kita betul. Apabila harga itu pada saat expired 30 detik di bawah execution price kita, berarti kita salah prediksi, loss. Nah, itu yang ada saat ini kontrak di Spectre seperti itu. Nah, cuman dengar-dengar nih, kayaknya akan ada tambahan lagi kontrak yang baru. Jadi expired-nya bukan dari berapa detik, tapi jam berapa. Nah, itu salah satu fitur yang kemungkinan akan muncul lagi di Spectre. Yang saya tadi bahas bahwa makin hari fiturnya makin banyak kemudahan. Sedangkan di tempat lain justru malah dikurangin gitu. Gitu. Benar gitu ya, Mas? Iya, iya. Rencananya ya kira-kira. Betul, betul. Jadi itu sistem kontraknya. Oke, gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Waduh. Sudah ya, sepertinya sudah, Mas Onggo. Ya. Ya, teman-teman semua terima kasih atas Thank you. waktunya malam ini. Terima kasih pada Mas Onggo. Kita ketemu lagi besok. Kembalilah pada grup masing-masing. Kembalilah pada admin di grupnya masing-masing. Segera hubungin dan segera daftarkan besok karena besok ilmu-ilmu tradingnya. Jadi besok kita bahas di dalam platformnya. Ya. Kalau hari ini kita bahas mengenai platformnya, historinya sampai konsepnya ya, konsep dari platform itu sendiri. Kalau besok kita pelajari tentang dalamnya, isi platformnya. Ya, jadi segera hubungi adminnya masing-masing, admin di grup masing-masing, segera deposit, dan nanti akan kita masukkan dalam satu grup ya. Oke, ini ada yang ini raise hand nih, Mas Hermawan nih. Satu lagi ya, Mas Onggo ya. Oke, last. Sebentar. Dia turun ke bawah ya. Hermawan ya. Oke, Mas Hermawan sudah bisa di-unmute ya. Oke, Om, mau nanya Om. Oh iya, monggo. Tadi kan ada afiliasi, artinya setiap orang yang mendaftar itu kan dapat 1% ya komisinya Om ya? Iya. Nah, misalnya Budi dapat komisi dari Ani misalnya. Ani dapat komisi dari Rudi. Nah, pertanyaannya apakah Budi dapat komisi dari Rudi? Gitu. Gimana? Tolong diulangi. Oke, misalnya A dapat komisi dari B. B dapat komisi dari C. Nah, apakah pertanyaannya yang A tetap dapat komisi dari dari B, dari C gitu? Seperti itu nggak, Om? Oke, mungkin gini, kalau afiliasi itu cuman satu level ya. Jadi kalau yang sampai 2 level itu master affiliate gitu. Jadi itu bedanya di situ. Jadi kalau afiliasi itu dia dapat misalkan si A itu affiliate statusnya, dia bisa dapat dari si B, dari volume transaksinya si B. Ya, tapi kalau si B itu ternyata juga afiliasi, berarti si B ini statusnya adalah sub affiliate dari A, master affiliate. Itu A masih bisa dapat dari C, iya, dapat gitu. Oke. Tapi A nggak dapat dari C, Om ya? Secara tidak langsung dapat. Kalau A itu statusnya adalah master affiliate. Gitu. Syaratnya? Syaratnya itu tergantung company. Saya nggak bisa jawab. Oke. Syaratnya tergantung company ya. Jadi master affiliate itu
apply-nya juga tidak mudah karena dia akan memanage update-update di bawahnya. Ya. Gitu. Itu ya Mas Hermawan ya. Oke, cukup. Satu lagi Om, sorry Om. Kalau yang A itu mendaftarkan, yang B itu mendaftarkan C, Ya. apakah misalnya member properti itu menjadi member juga Om? Properti itu. Gimana? Sorry. Ya, kan kita ada member properti itu loh Om. Yang kalau misalnya rate-nya itu kan lebih murah kan kalau member kan. Kalau Mas Onggo nggak tahu Mas Hermawan. Itu di affiliate masing-masing. Oh iya. Okay. Ya, nanti tanyanya di update masing-masing ya. Ya, itu promo masing-masing. Promo masing-masing itu. Ya. Oke. Siap Om, makasih Om. Ya. Iya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Mbak Rini, apakah besok bisa ikut Zoom? Ya, boleh nanti hubungin aja dulu admin grupnya masing-masing. Nanti dipertimbangkan ya. Oke, sampai kita di penghujung acara. Terima kasih banyak Mas Onggo, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, ya kurang etis dan kurang salah dalam penyampaian, itu mohon dimaafkan. Ya minal aidin wal faizin ya, mumpung lagi masih bulan Syawal. Ya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.